Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat KB di channel KB, para sahabat KB. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang memiliki motivasi, dia semangat untuk meraih pendidikan S1 ini di Universitas Kota Palembang. Dia ingin memberikan suatu image, pandangan kepada teman-teman lainnya bahwa status ekonomi itu tidak menjadi satu halangan untuk majunya seorang mahasiswa atau seseorang untuk maju. Artinya kalau ada niat, insya Allah semua akan ada jalannya. Kalau ada ingin memberikan suatu semangat untuk maju, maka tidak ada pun halangannya. Dengan niat bismillah, siapapun bisa meraih prestasi dunia pendidikan. Yang penting adalah niat dan berusaha bagaimana seorang itu ingin sama setara kehidupannya itu dengan konsep tidak memandang status ekonomi dan sosialnya. Baiklah, pada kesempatan ini sahabat KB, saya akan wawancara kepada seorang mahasiswi. Dia memang kalau saya lihat dari awal dia masuk kuliah ini sudah saya wawancarai karena ke status latar belakang ekonomi. Dia pun menjawab saat itu, "Pak, saya niat lillahi ta'ala untuk kuliah meraih impian-impian orang tua saya. Apapun status ekonomi saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Masya Allah, itu pertama ketika saya berjumpa dengan dia. Baiklah, kita akan ketemu dengan mahasiswi yang akan saya wawancarai dengan temannya, bagaimana motivasi dia ingin maju. Inilah nanti bisa juga menyemangati kawan-kawan sahabat KB yang lainnya bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi dengan bismillah, niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat KB, kita mulai nanti wawancara. Oke sahabat KB, ini dia mahasiswi kita yang tadi yang saya bicarakan dari awal, yang memiliki suatu motivasi, keinginan dia ingin maju karena dia tidak melihat apa statusnya. Karena dari awal saya kenal dengan dia begitu semangat ingin maju, ingin menyenangkan hati orang tuanya ya. Jadi dia berusaha tidak melihat, ingin memberitahukan kepada yang layak bahwa status itu tidak menjadi halangan ya untuk bisa bangkit meraih pendidikan ya. Siapa namanya? Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Romi Oktariana Fasari. Ya. Biasanya itu kalau teman-teman manggilnya Okta. Ya. Kalau di lingkungan kampus, terutama yang dosen-dosen itu biasanya manggilnya Romi. Ya, Romi ya. Romi. Oke, sahabat KB, ini Romi, mahasiswi saya ya. Ada berapa mahasiswa yang saya lihat memiliki motivasi semangat ya untuk meraih prestasi di perguruan tinggi ini karena ingin sama ingin melihat seperti orang-orang lain untuk meraih prestasi ya, utama adalah jenjang kuliah. Karena selama ini banyak saya hasil survei saya, banyak anak-anak SMA ini setelah tamat, yang maaf kata saya tidak mau terus ke dunia pendidikan dikarenakan faktor ekonomi menurut mereka. Nah ternyata pemikiran mereka ini yang berpikir tidak mau kuliah karena faktor ekonomi sebenarnya salah. Faktor ekonomi bukan, menurut saya adalah sebagai hambatan untuk maju ya. Contohnya adalah mahasiswi saya ini ya, beliau ini semangat ingin meraih pendidikan perguruan tinggi ini, dia tidak melihat status kehidupan dia ya, karena ingin dia membagikan orang tuanya ya Romi ya. Coba Romi bisa jelaskan ya, kalau salah ketika mendaftar kuliah di sini statusnya memang tidak ada ayah ya. Silakan, gimana keinginan kamu tuh gimana sehingga berpikir bahwa saya harus seperti orang lain bangkit, saya harus bisa meraih dunia pendidikan walaupun tidak ada orang tua ayah ya. Coba silakan, santai saja ya, kamu tidak ada nilainya, jadi bebas. Jadi sahabat KB semuanya, wawancara ini adalah pada intinya ingin memberitahukan kepada
anak-anak di sana bahwa niat untuk berhasil itu dari niat kita tanpa melihat status ya sebenarnya. Karena contoh beliau ini Romi ya, karena sebentar lagi dia juga akan tamat ya. Oke, silakan cerita Mbak Romi supaya hasil percakapan kita ini bisa meningkatkan motivasi anak-anak lain ya. Yang mana prinsipnya kalau ada niat insya Allah ya, silakan. Jadi motivasi ya Pak ya? Iya. Motivasi Masuk kuliah ya. masuk kuliah, gimana caranya mau jadi orang gitu kan. Oh, selama ini belum jadi orang. Maksudnya itu membuka gebrakan untuk menjadi orang sukses gitu kan. Iya. Jadi kalau dari Bukan, mau saya tanya, Bapak meninggal sejak kecil atau apa? Bapak meninggal sudah lama, Ketika SMP apa ya SD? sekitar itulah. SMP ya. Jadi saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Khususnya itu saya dibesarkan oleh kedua orang tua, yaitu nenek dan mama. Ya. Oh, setelah Bapak meninggal, mama ya yang mengasuh kamu dibantu oleh nenek ya. Ya gitu. Oke. Jadi ibu saya itu tidak dari kecil hidup dengan saya. Oh. Jadi saya tuh lebih Banyak hidup dengan nenek. dengan nenek. Nah, jadi tapi walaupun seperti itu kita tidak boleh melupakan jasa-jasanya. Namanya ibu ya tetap ibu gitu. Ya, jadi ibu sejak Bapak meninggal mencari duit untuk Romi ya. Iya. Jadi Romi dititip ke nenek. Nenek itu hanya yang mengurusnya saja. Ibu yang mencarikan uang. Itu ibu artinya kamu tinggal dengan nenek ya. Kemudian ibu di mana? Ibu waktu itu Sampai sekarang. karena waktu itu ayah sudah meninggal kan, jadi Nyari menikah uang. lagi. Oh, ibu sudah terus lagi ya. terus ya mencari uang kan. Dan di samping itu saya tumbuh besar jadi anak yang seperti saat inilah. Jadi motivasi kamu membuktikan bahwa walaupun tidak ada ayah, ibu yang membiayai kamu tetap harus kuliah ya. Iya. Itu niat siapa suruh kamu kuliah? Apa kamu sendiri ingin kuliah atau ibu menyuruh kamu nak kuliahlah atau gimana? Jadi itu sebenarnya dari ibu saya dan dari saya juga. Keduanya itu sama-sama ingin nekat. Sama-sama nekat, Pak. Ada nggak ketika kamu ingin kuliah itu ada respon lain? Wah, bergaya ini atau gimana? Karena gini ya, kebanyakan masyarakat ini kadang memandang sesuatu itu hanya melihat sadar tanpa melihat objektivitas ya. Kenapa? Sahabat KB, semua orang itu berhak loh. Siapapun status orang itu berhak ya, berhak untuk meraih hak-hak, meraih namanya cita-citanya ya, untuk meraih unggul lah maksudnya, artinya merubah sistem hidup ya. Kenapa? Yakin kalau niat yang bagus Allah akan kabulkan. Jadi bagaimana? Kemudian ketika kelas 3 SMA keinginan muncul kuliah itu kapan? Jadi waktu itu keinginan muncul kuliah itu dari motivasi tetangga, motivasi maksudnya itu motivasi yang sering lihat di internet gitu kan. Banyak yang seorang anak tukang beca bisa kuliah sampai luar negeri, bisa sampai S3. Nah, itu kan menjadi motivasi untuk diri saya sendiri. Pada saat itu saya tuh nggak ada pikiran mau kuliah awal, Pak. Nah, nggak ada pikiran untuk mau kuliah. Pikirannya setelah tamat ini bagaimana caranya menghasilkan uang dan nggak menjadi beban keluarga. Iya, betul. Jadi dari situ sudah tidak ada pikir mau kuliah, tapi saya melihat ketika ibu saya kayak berharap lebih kepada saya, maka saya tuh berubah pola pikir. Akhirnya berubah pola pikir karena saya melihat ibu saya saja nekat ingin menyekolahkan saya setinggi-tingginya. Kenapa dari diri saya tidak mau? Alhamdulillah saya memiliki dorongan dari ibu saya. Gitu ya sahabat KB ya. Dari cerita dari Romi ini dia bangkit
pada dasarnya memang dia tidak mau kuliah, takut bebani orang tuanya, tetapi ada keinginan dari Romi sendiri dan orang tuanya untuk melihat anaknya Romi sendiri ingin lebih, ingin menyenangkan orang tuanya, maka dia kuliah. Dia tidak memikirkan beban, tapi dia memikirkan adalah bagaimana ingin menyenangkan keinginan orang tuanya untuk kuliah. Nah, alhamdulillah ketika dia kuliah, ada saja ya rezeki yang Allah berikan. Artinya sahabat KB, bagi kawan-kawan yang memang mampu ya, sangat rugi ya, orang tua mampu, ada kemauan, sangat rugi sekali kalau tidak dimanfaatkan fasilitas orang tuanya untuk meraih cita-cita dan pendidikan yang tinggi ya. Iya, Memang sekali. benar ya, kita lihat ada berapa orang-orang di sana, ada bapaknya atau keluarganya kurang mampu, ada bangkit ya. Mereka artinya kita harus merubah satu pemikiran ya, pemikiran mindset atau mitos yang mengatakan tumbuhan itu buahnya itu tidak jatuh ya, jatuh di bawah pohon itu. Artinya gini ya, satu keinginan itu niat tulus baik akan menghasilkan yang baik ya, menghasilkan yang baik. Artinya jangan kita putus asa. Contoh, bapak aku pegawai ini, ya sudahlah cukup inilah, ini salah ya. Ini salah satu sahabat KB, saudari kita Romi ini ingin memutus satu rantai pemikiran bahwa tidak semua, misalnya orang tuanya maaf ekonominya rendah, anaknya pun rendah ekonomi, tidak. Ini akan membuktikan bahwa banyak anak-anak yang dari lingkungan ekonomi rendah, mereka berhasil ya dengan keinginan niat baik. Nah, makanya itu sahabat KB ya, yang ingin ada niat, motivasi, ingin bangkit, rangkul Allah ya, rangkul Allah untuk mencapai kesuksesan itu ya. Contohnya saudari Romi ya, saat ini sudah hampir tamat kuliah, insya Allah besok KKN. Jadi selain dibiayakan ibu, kalau nggak salah Romi dengar ngajar ngaji juga ya untuk wah itu gimana? Itu kemarin itu kan mikirnya itu nggak sampai ngajar itu kan, maksudnya kan kalau misalnya kita sudah ngajar itu artinya sedikit banyak sudah ada pemasukan untuk diri kita kan. Jadi bisa ngajar itu ya karena alhamdulillah dari kecil juga diasuh sama keluarga yang maksudnya tuh religius, jadi sedikit banyaknya alhamdulillah bisa mengaji. Ya, alhamdulillah jadi guru ngaji ya, jadi alhamdulillah. Dari situlah sadar akan memiliki ilmu kan walaupun dikit, akhirnya melamarlah di sebuah yayasan. Alhamdulillah diterima. Nah, itu lebih tepatnya tuh ngajar anak-anak di rumah tahfiz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu adalah sedikit seseran buat jajan, buat jadi nabung. hasil dari ngajar inilah untuk membantu bayar kuliah ya. Kebetulan sahabat KB Romi ini mendapat UKT yang dibantu oleh Win ya, UKT yang rendah karena posisi dia tidak ada orang tua lagi, laki-lakinya ya, sehingga keinginan dia ini untuk kuliah itu kita bantu di Win Raden Fatah ini ya. Jadi berbangga ya. Ada itu sejarahnya oke, itu gimana? 400.000 Ada sejarahnya ya. Iya. Sejarahnya ketemu dengan saya waktu itu. Kebetulan waktu pertama kali Romi ini daftar kuliah, pelaksanaan verifikasi UKT saya ya, bukan sahabat kami, saya yang menilainya. Waktu itu saya suruh pilih, saya bilang Romi mau milih nanti beasiswa bidik misi atau namanya 400.000 itu ya. Alhamdulillah ya, Romi lebih tapi memilihnya 400.000 400.000 karena kenapa ya Pak? Karena pada waktu itu megang uang tuh cuma 400.000. Sebenarnya Pak, kalau nggak dikasih 400.000 itu nggak bisa kuliah. Tapi alhamdulillah Allah gerakan para wakil dekan kita untuk menurunkan UKT. Alhamdulillah ya, segalanya itu sudah kehendak Allah. Kalau niat baik, tulus, apapun bisa berjalan. Waktu itu sahabat KB saya tawarkan memang untuk bidik misi, tapi beliau ada simpan uang hanya 400. Akhirnya dia ngambil yang UKT 400 dan dia bisa mencari uang dengan mengajar ya. Artinya sahabat KB, keinginan apapun kalau baik, Allah akan ikut di situ. Apapun tujuannya kita ketika baik, Allah menyertai kita, menyamai dengan kita, Allah akan membantu kita. Nah, bukti banyak ya, ada banyak Romi-Romi lain yang berhasil
mereka mau ingin mengangkat derajat orang tuanya, mereka ingin menyampaikan ke publik bahwa status ekonomi apapun tidak bisa, ya, tidak sebagai batas semangat kurang. Artinya status ekonomi apapun yang tinggi rendah harus tetap memiliki semangat keberhasilan. Artinya kenapa? Dalam hidup ini kita berniat untuk apa, ya? Tujuannya untuk apa hidup ini, ya? Kalau kita menyerah dalam konsep karena status ekonomi karena kurang, kita menyerah, itu salah dalam agama. Karena agama mengajarkan kita selalulah untuk bersemangat mencapai keindahan hidup dengan mencapai keinginan dan cita-cita kita. Tetapi selalu kita libatkan Allah. Saya yakin Romi selalu melibatkan Allah, ya, dimanapun berada, karena kekuasaan Allah itulah yang memberikan kita semangat. Abis ini seandainya tamat mau kemana? Kalau Insya Allah sahabat KB, Romi setahun besok tamat, ya, Insya Allah, karena dia akan KKN, habis KKN dia akan buat skripsi dan ujian, ya. Jadi seandainya nanti sudah tamat mau kemana? Kalau planningnya itu Pak, mau melanjutkan S2. Amin, insya Allah. Kalau dimudahkan oleh Allah. Di sana kan namanya kita mahasiswa, maaf dari keluarga yang ekonominya ini pasti sangat memburu yang namanya beasiswa Pak. Jadi pasti bergabung sama teman-teman pemburu beasiswa. Dari situ kan banyak info-info. Dari sana, semoga dari sanalah jalan untuk melanjutkan S2. Insya Allah di UIN juga banyak, ya, memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang unggul, ya, yang memang dia memiliki suatu pemikiran ingin maju, ya. Oke, sahabat KB, kita dengarkan pesan dan kesan terakhir kepada saudari Romi. Semoga apa yang akan disampaikan saudari Romi ini bisa memotivasi terhadap teman-teman kita sahabat KB di sana. Apalagi ini ada yang mau kuliah, ya, ada yang terbentur dengan dana. Yakinlah, niatlah, dana itu akan datang sendiri dengan upaya usaha kita, berdoa dan berusaha, ya. Tapi utama kalau kita ingin maju memang jangan putus asa untuk meraih itu, ya. Coba silakan Romi untuk memberikan pesan-kesan sendiri untuk teman-teman sahabat KB kita. Dekat, silakan. Pesan buat teman-teman yang sekarang sedang atau SMA dan sedang ingin melanjutkan perkuliahan tapi terkendala dengan biaya, kalian jangan pernah takut. Kita hanya butuh keyakinan dan tawakal Allah. Dari situ saja kita insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, itu modal nekat, Pak. Nekat tapi berani, ya. Nekat, berani, dan selalu melibatkan Allah di dalamnya. Siap. Dan buat teman-teman, seperti yang kata Pak Kun bilang tadi, tidak ada yang istilahnya buah jatuh dari pohonnya itu sama, ya. Jatuhnya itu ada yang jatuhnya jauh, kan, ya. Jadi kita itu harus menanamkan kita itu bisa. Nah, ini ada hadis, ya Pak, yang menjelaskan juga bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itulah yang mengubah dirinya sendiri. Artinya kita sendiri bisa mengubah diri kita dengan keyakinan itu, ya. Betul. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan oleh keluarga kaya atau keluarga miskin, tapi kita bisa memilih kita mau menjadi orang kaya atau menjadi orang yang miskin. Dan satu pesan buat teman-teman, ketika kalian melanjutkan pendidikan, jangan pernah takut mengeluarkan uang banyak untuk isi otak. Karena suatu saat isi otak itulah yang akan memberikan uang buat kalian suatu saat nanti. Oke, terima kasih, ya. Artinya ketika kita sudah niat kuliah, jangan berhitungan untuk dunia pendidikan, ya. Karena uang itu untuk beli buku, kan. Isi otak di sini artinya adalah uang yang kita keluarkan adalah beli buku. Artinya ketika memang kita sudah terjun ke dunia pendidikan, maka fokuslah untuk membeli media, memperdalam ilmu kita seperti buku, ya, internet dan lain-lainnya. Artinya jangan kita terpengaruh dengan kehidupan, ya, kehidupan yang bisa merusak. Kenapa? Banyak, ya, yang bisa mempengaruhi anak-anak muda ini terhadap perilaku hidup ini, ya. Jadi
hidup ini adalah bagaimana proses kita ingin berhasil. Artinya sahabat KB, berhasilnya atau tidak berhasil kita ada tergantung di kita. Kenapa? Jangan pernah kita menjadi orang lain kalau kita tidak bisa. Jangan pernah kita meniru orang lain kalau itu tidak sesuai dengan kita. Artinya percayalah dan yakinlah dengan diri kita. Yakin kita memiliki kemampuan itu. Ya, artinya jangan pernah mengikuti orang, pada prinsipnya itu tidak sesuai dengan diri kita. Ya. Betul, Pak. Oke sahabat KB, demikianlah channel KB saat ini. Kita wawancara dengan salah satu mahasiswa kita ya. Dia selalu semangat. Kenapa saya memanggil dia untuk saya wawancari? Karena semangat dia ya. Semangat dia bagaimana dia tidak mau menyerah dalam kondisi hidup. Sekali lagi, dia tinggal dengan neneknya, tidak dengan orang tuanya cewek, itu mencari uang untuk kehidupan dia karena tinggal di tempat lain kan, karena orang tuanya telah meninggal yang cowok. Kita doakan orang tua laki-laki atau ayahnya bahagia selalu di alam sana. Allah berikan kebaikan kenikmatan di alam sana ya, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada saudara Romi yang telah datang di sini ya. Sukses selalu untuk saudara Romi. Semoga cita-cita keinginan Anda terwujud ya, bisa membahagiakan orang tua, dan utama adalah dapat nanti insya Allah calon suami yang baik. Yang bisa mengarahkan kebaikan dan ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan pernah berubah ya hati kita ya. Terima kasih sahabat KB. Oke sahabat KB, salam dulu untuk sahabat KB. Halo sahabat KB. Halo sahabat KB. Oke, ketemu lagi di channel berikutnya. Minta maaf bila dalam cakap-cakap kami ini, dalam bahasa kami ini ada yang kurang berkenan. Tidak ada tujuan lain, adalah niat saya di channel KB ini adalah untuk motivasi. Untuk motivasi kepada sahabat KB lainnya. Jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Selalu semangat, apapun terjadi, libatkan Allah di hati kita, libatkan Allah dimanapun berada. Insya Allah kesuksesan akan selalu dekat dengan kita. Apapun itu kembali pada niat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat KB pada channel berikutnya. Oke, dadah. Oke, dadah.